Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang sujud sahwi, ya, yang nanti akan dilanjutkan dengan sujud-sujud yang lainnya. Baik, kembali ke pelajaran kita. Jadi kita sudah memulai pada pertemuan yang lalu membahas tentang sujud sahwi. Kita sudah menyebutkan bahwasanya sujud yang disyariatkan bagi seseorang atau seorang muslim itu ada 4. Ada sujud yang itu merupakan rukun salat. Kemudian ada sujud sahwi, yaitu sujud yang disebabkan karena kelupaan atau kelalaian dalam salat. Ada yang disebut dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang disyariatkan disebabkan karena membaca ayat sajadah, ya. Dan nanti ada juga yang disebut dengan sujud asyukur, ya. Sujud yang dilakukan dalam rangka bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sebutkan as-sahwu di dalam bahasa Arab itu memiliki 2 makna. Yang pertama adalah lalai yang mengakhirkan salat dari waktunya atau mengakhirkan salat ke akhir waktunya tanpa udzur. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ya. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Nah, jadi jangan di stop di fawailul lil musallin kemudian ruku, jangan, ya, tapi harus disempurnakan setelahnya, ya, karena maknanya jelek kalau cuma sampai di situ, ya. Misalnya ada yang baca fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, kemudian dia ruku, itu tidak boleh, harus dia sambung alladzina hum an salatihim sahun, ya. Jadi yang dimaksud orang-orang salat yang celaka itu adalah yang mana mereka lalai dalam salat
mereka, dan ini bentuknya bisa mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau mengakhirkan salat sampai pada akhir waktunya tanpa uzur, ya, yang akhirnya salatnya pun cepat, ya, bahkan tidak tumakninah di situ. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Adapun pembahasan kita tentang as-sahwu adalah makna yang kedua, yaitu lupa sesuatu di dalam salat. Dan lupa itu merupakan tabiat manusia, bahkan juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah menyebutkan beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita lupa, ya. Kemudian berkaitan tentang lupa dalam salat itu ada 3 bentuk atau 3 sebab. Karena perbuatan atau tambahan, karena meninggalkan berarti ada pengurangan, dan yang ketiga karena adanya ragu, ya. Dan yang namanya sujud sahwi itu tidaklah disyariatkan kecuali di situ ada sebab, bisa menambah sesuatu atau mengurangi sesuatu atau ragu, ya. Kalau tidak ada 3 hal ini, maka tidak disyariatkan bagi seseorang untuk sujud sahwi, ya, walaupun dalam rangka kehati-hatian. Jadi akhirnya setiap sholat sujud sahwi, ya, ini enggak disyariatkan kalau tidak ada sebabnya. Baik. Kemudian kita juga sudah menyebutkan apa hukum sujud sahwi, maka pendapat yang lebih kuat adalah sujud sahwi itu hukumnya wajib apabila ada sebabnya, ya, salah satu dari 3 yang kita sebutkan tadi. Kemudian kapankah diwajibkan sujud sahwi? Ya, kita menyebutkan ada berapa tempat? Ada 5, ya. Pertama adalah ketika menambah perbuatan pada salat, ya, baik ini salat fardu atau salat sunnah, seperti menambah ruku. Tapi ingat, ini dalam keadaan lupa, bukan sengaja, ya. Jadi pembicaraan kita semuanya adalah ketika dalam keadaan lupa, bukan menambah ruku dengan sengaja. Kalau menambah ruku dengan sengaja, bagaimana dengan salatnya? Batal, ya, karena merubah hayat salat jadinya. Tapi kalau lupa seperti menambah ruku, menambah sujud, ya, menambah rakaat kelima, ya, maka ini semuanya menambah, ya, dalam keadaan lupa, maka wajib sujud sahwi. Atau ketinggalan sesuatu seperti lupa ruku, ya, dia sudah sujud baru ingat, tadi belum ruku, maka dia harus bangkit lagi kemudian ruku, ya, maka nanti juga wajib sujud sahwi. Maka di sini ada penambahan apa? Sujud berdahulu, ya, baru ingat kemudian ruku, nanti kan sujud lagi. Berarti sujud pertama itu adalah tambahan dalam salat. Nah, jadi sebab yang pertama seseorang wajib sujud sahwi adalah menambah perbuatan pada salat, baik itu salat fardu atau salat sunnah. Baik, maka ketika seseorang menambah perbuatan dalam salat, yang wajib baginya adalah segera memutus perbuatan tambahan tersebut ketika dia ingat. Misalnya, dia menambah ruku kedua, maka ketika dia ingat, ini ruku kedua, maka langsung dia putus ruku tersebut, dia bangkit langsung sujud setelah itu. Tidak perlu takbir ketika dia bangkit, ya, karena kalau dia takbir, nambah takbir pulang. Sudah. Kemudian wajib kembali tanpa takbir atau zikir, ya, kemudian sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Kalau tambahan setelah salam. Kemudian di antara hal yang menyebabkan seseorang wajib sujud sahwi adalah salam sebelum selesai salat. Berarti di sini dia menambah salam, ya. Misalnya seorang salat maghrib 2 rakaat, lalu tasyahud, harusnya naik ke rakaat ketiga, malah salam.
Ya, jadi sholat belum selesai dia sudah salam. Maka ketika dia ingat, wajib dia berdiri untuk rakaat ketiga, lalu nanti sujud sahwi setelah salam. Baik. Kemudian yang ketiga di antara sebab seseorang wajib sujud sahwi adalah salah dalam membaca sampai merubah makna, dan ini dilakukan tanpa sengaja, seperti membaca Al-Fatihah harusnya ihdinas siratal mustaqim, dia baca ahdinas siratal mustaqim. Ya. Ketika dia ruku misalnya ingat, tadi ketika membaca Al-Fatihah ada kekeliruan, tapi tanpa sengaja, maka nanti wajib bagi dia untuk sujud sahwi dan salatnya tetap sah. Baik. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan wajib salat, ya, seperti membaca Subhana rabbiyal azim lupa, atau misalnya tidak membaca Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, ya, maka nanti wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Kapan sujudnya? Ini kan mengurangi berarti ini sebelum salam. Dan yang kelima adalah ragu pada adanya tambahan. Ya, maksud ragu di sini adalah ragu antara melakukan atau meninggalkan tanpa adanya kecondongan pada salah satunya. Sama sekali lupa. Tadi sudah atau belum? Ya. Atau maksudnya bukan gitu ya. Dia ragu apakah dia sholatnya 5 rakaat ataukah 4 rakaat. Dia ragu adanya tambahan ataukah tidak. Ya. Maka di sini kita rinci, apabila ragu dalam tambahan yang mana ia sedang melakukan tambahan tersebut, maka dia selesaikan salat dia, tapi nanti wajib untuk sujud sahwi. Tapi kalau ragu pada tambahan setelah berpindah kepada gerakan berikutnya, misalnya seseorang sudah duduk tahiyat, tapi ragu tadi sujudnya 2 kali atau 3 kali. Maka kalau orangnya itu memang suka ragu-ragu, ya, maka tidak dihiraukan masalah ragunya dia, ya, maka dianggap salatnya tetap benar sah. Ya, yang masalahnya adalah orang yang jarang ragu tiba-tiba ragu. Maka kalau ragunya pada tambahan rukun fi'li atau tambahan salam, ya, misal ketika selesai sujud bangkit dan mulai membaca, lalu ragu apakah tadi sujud tadi 2 kali atau 3 kali. Maka dalam hal ini kalau dia ragu adanya tambahan, maka hukum asalnya tidak ada tambahan, maka di sini tidak perlu sujud sahwi. Baik, tapi kalau ragu pada meninggalkan wajib atau enggak, ya, misalnya seorang pada rakaat ketiga dia ragu, tadi sebelum naik tadi apakah ana bertasyahud atau enggak? Ya, maka hukum asalnya dalam hal ini dia tidak bertasyahud. Maka dalam hal ini nanti wajib untuk sujud sahwi. Baik. Rasanya sampai sini kemarin lah. Ya, kemudian apakah dianjurkan sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah? Ya, dia lupa, ya. Misalnya membaca surah lupa, tiba-tiba langsung ruku. Ya. Nah, apakah dianjurkan untuk sujud sahwi karena meninggalkan membaca surah ataukah tidak? Jawabannya tidak, ya. Karena yang namanya sunnah, seseorang meninggalkan dengan sengaja pun tidak membatalkan salat, tidak masalah, ya. Maka tidak perlu sujud sahwi. Baik. Sekarang ada pertanyaan seperti ini. Seseorang wajib sujud sahwi. Ya, ada orang yang wajib sujud sahwi, ya. Tapi ternyata dia sengaja meninggalkan sujud sahwi. Ulangi, jadi seseorang misalnya meninggalkan tasyahud awal, maka wajib baginya sujud sahwi. Ya, atau dia sengaja meninggalkan atau bukan sengaja meninggalkan, ya. Seseorang lupa membaca tasbih ketika ruku,
ataupun ketika sujud. Ya, maka nanti wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Atau dia lupa akhirnya menambah rakaat jadi 5 rakaat misalnya, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Baik. Nah, ketika dia wajib untuk sujud sahwi, tapi dia ternyata sengaja, bukan karena lupa, tapi sengaja meninggalkan sujud sahwi. Maka apa hukumnya? Apakah salatnya sah ataukah tidak? Maka para ulama membagi hal ini pada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, kalau waktu sujud sahwinya adalah sebelum salam, berarti masalah kekurangan ya. Lalu ia sengaja tinggalkan, ya, dia harusnya sujud sebelum salam. Malah dia tinggalkan, ya, seperti meninggalkan wajib, maka waktu sujud adalah sebelum salam. Maka meninggalkan sujud sahwi dalam kondisi ini membatalkan salat, karena ia sengaja meninggalkan sesuatu yang wajib, ya, di dalam salat. Maka sama seperti meninggalkan wajib-wajib salat. Kecuali ketika dia meninggalkan sujud sahwi tersebut niatnya nanti sujudnya setelah salam. Ya, nanti ulun jelaskan bahwasanya seseorang itu boleh sujud sahwi itu kapan saja. Mau sebelum salam atau setelah salam, ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat kapan yang lebih utama. Baik. Maka ketika sujud sahwi harusnya sebelum salam, tapi dia berniat nanti saja setelah salam. Ternyata tetap saja dia tidak sujud sahwi secara sengaja, maka salatnya batal. Ini adalah kondisi yang pertama. Adapun sengaja meninggalkan sujud sahwi yang memang letaknya adalah setelah salam, ya, seperti menambah. Baik asalnya memang setelah salam, atau asalnya sebelum salam tapi ia lupa akhirnya wajib sujud setelah salam. Ya, misalnya rupa ruku, lalu ingat dan kembali ke rukun tersebut, maka wajib bagi dia untuk sujud setelah salam, ya, karena menambah. Tapi ternyata dia tinggalkan sujud tersebut dengan sengaja. Apa hukumnya? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, dan ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan dia berdosa akan tetapi salatnya tetap sah, ya. Jadi kalau sujudnya itu harusnya setelah salam, kalau dia tinggalkan, ya, sengaja, maka dia berdosa tapi salatnya tetap sah. Baik, nah ini adalah hukum bagi mereka yang sengaja meninggalkan sujud sahwi. Bagaimana kalau lupa sujud sahwi? Ya, sudah lupa sesuatu dalam salat, kemudian lupa lagi sujud sahwi. Ya, kalau lupa sujud sahwi, kemudian ingatnya dan jedanya itu tidak terlalu lama, maka boleh sujud. Tapi kalau ternyata jedanya lama, ya, maka dalam hal ini sujud sahwinya jadi gugur dan salatnya tetap sah, ya. Ini sahwi dalam sahwi, ya. Lupa dalam sujud sahwi, ya. Lupa dalam lupa, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan baru membahas tentang kapan sujud sahwinya, apakah sebelum atau sesudah salam. Ini rinciannya sekarang. Para ulama sepakat, seseorang yang wajib sujud sahwi, lalu ia pun sujud sahwi, maka sah baik dia sujudnya sebelum salam ataupun sesudah salam. Ulangi. Jadi amun pian bingung, hadang ini sujudnya kapan nih? Sebelum atau sesudah nih? Pian sujud kapan saja, setelah atau sebelum salam, maka sah sujud sahwinya. Itu sepakat para ulama. Sudah? Cuman yang khilafnya di mana? Manakah yang lebih afdol? Ya. Kapan sih sujud sahwi itu afdol? Maka banyak khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kalau mazhab Hanafiyah mengatakan semua sujud itu setelah salam. Pokoknya kada ada istilah sujud sahwi sebelum salam. Ini menurut Hanafiyah.
Ya, artinya yang lebih afdal semuanya adalah setelah salam. Kalau Syafi'iyah kebalikannya, semua sujud sahwi itu sebelum salam. Ya, makanya mungkin pian tidak pernah mendapati di masjid-masjid kita yang ada sujud sahwi setelah salam. Ya, karena memang mazhab Syafi'iyah menyatakan yang afdal untuk sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Ya, semuanya. Jadi baik yang menambahi kah atau mengurangi kah, yang ragu kah, semuanya sujudnya adalah sebelum salam. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat yang ada rincian, dan itu adalah mazhab Malikiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila sebab sujud sahwi adalah tambahan, seperti menambah rakaat atau menambah rukun, lupa semuanya ya, menambah rukun, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Ya. Kenapa? Karena hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, yang mana beliau menambah dalam salat, ya, maka diriwayatkan bahwasanya beliau semuanya salat atau sujud setelah salam. Baik, hikmahnya kenapa? Kok setelah salam? Kenapa enggak sebelum salam? Karena kalau sujud sebelum salam, ya, berarti kan menambah sesuatu dalam salat. Ya, kita sudah menambah sesuatu, nambah lagi. Kan gitu ya. Sementara ketika lupa nambah itu kan sudah tambahan, masa ditambah lagi dengan sujud, ya, maka sujudnya diletakkan setelah salam karena seolah-olah keluar dari salat. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sebab sujud adalah pengurangan, maka sujudnya adalah sebelum salam. Jadi kalau sebabnya adalah pengurangan, maka sujudnya sebelum salam. Ya. Kenapa? Ya karena hadis-hadis yang menerangkan Nabi SAW itu salah, kemudian mengurangi sesuatu dalam sholat, maka beliau sujudnya sebelum salam. Apa kira-kira hikmahnya? Berarti kalau kurang kan ditambahin, kan gitu ya. Seolah-olah sujud sahwi itu menyempurnakan kekurangan dalam sholat kita. Kalau sudah tambahan, maka sudah jangan ditambah di dalam sholat, tapi di luar sholat, makanya setelah salam. Baik. Kemudian yang ketiga, tadi apa yang ketiga sebabnya? Ragu. Nah, ragu ini agak panjang dikit. Ya, karena ragu ini macam-macam. Ada ragu tambahan, ragu kurang, ya, dan seterusnya. Jadi yang ketiga ragu. Ragu yang dimaksud adalah ragu antara melakukan atau meninggalkan, ya, sesuatu dalam sholat tanpa adanya kecondongan pada salah satu. Ya. Telah disebutkan sebelumnya permasalahan sebab-sebab yang menyebabkan seorang wajib sujud sahwi. Di antaranya adalah ragu, yaitu ragu pada tambahan, gitu ya, tambahan rukun ataupun tambahan wajib, atau pengurangan wajib. Ya, tadi kita sudah sebutkan. Nah, akan tetapi apabila ia ragu pada rukun salat, ya, apakah ia lakukan ataukah tidak? Misal seseorang sujud, lalu ragu apakah sudah ruku atau tidak tadi. Dia sujud nih, tapi ragu tadi ruku kah belum kah tadi, ya, dan sama sekali dia lupa, nggak bisa memilih antara yang mana melakukan ataukah tidak. Maka bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Ya, atau lupa pada jumlah rakaat, apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat nih? Nah, ini rancak, apalagi mereka yang sholat sendirian di rumah. Ini ketiga kah? 4 kan nih? Kalau jamaah kan mengalir saja sama imam biasanya. Ya, paling imamnya
ingat atau kada. Nah, ini masalahnya juga. Ya. Begitu juga sholat maghrib 2 rakaat atau 3 rakaat. Baik. Maka dalam hal ini ada beberapa kondisi. Jadi ragu dalam masalah rukun sudah melakukan ataukah tidak. Maka kita bagi beberapa kondisi. Pertama adalah ragunya ringan. Ragunya ringan. Jadi ada muncul keraguan, tetapi kemudian ingatannya kembali. Ingatannya kembali. Maksudnya keraguannya itu hilang. Sempat ragu tapi kemudian hilang. Akhirnya bisa yakin dengan salah satunya. Maka dalam kondisi seperti ini cukup mengambil keyakinan tersebut tanpa harus sujud sahwi. Misal seseorang sujud. Ini sujud nih dia nih. Dia lupa apakah dia sujud ini sujud kedua atau sujud pertama. Sujud pertama ataukah kedua. Karena kalau pertama berarti nanti bakal sujud lagi. Kalau kedua kada usah sujud lagi. Ingat, dia ragunya itu bukan masalah sujud ketiga atau sujud kedua atau sujud ketiga, enggak. Tapi sujud pertama atau sujud kedua. Ya. Kalau dia ragu antara sujud kedua atau ketiga, tadi sudah kita sebutkan. Ya, maka nanti dia sujud sahwi. Dia sempurnakan tidak mengapa, tapi nanti wajib untuk sujud sahwi. Tapi ini masalahnya ragu apakah ini sujud pertama ataukah sujud kedua. Ya. Maka kemudian setelah ragu tadi, dia yakin ini adalah sujud kedua misalnya. Jadi sempat ragu tapi kemudian keraguannya hilang karena ada sesuatu yang menyebabkan dia ingat misalnya. Ya, maka dalam hal ini dia ambil sesuai dengan keyakinan ada dan tidak perlu sujud sahwi. Baik. Yang kedua adalah apabila keraguan itu berlanjut. Ya, ini kada bisa bahas ini. Sujud pertama atau kedua nih. Kada hilang ragunya. Maka menurut jumhur ulama ambil yang meyakinkan. Maksudnya ambil meyakinkan tuh gimana? Ya, kalau lupa pada rukun, maka yang meyakinkan adalah ia belum melakukannya. Maka dianggap dia belum melakukannya. Misal, lupa apakah itu sujud kedua atau sujud pertama tadi. Dan keraguan tersebut berlanjut, maka menurut jumhur ulama apa yang kita ambil? Ini masih sujud pertama. Ya, karena hukum asalnya dia belum melakukannya. Maka ia bangkit kemudian nanti sujud kedua. Ya. Atau ia sujud, tapi apakah sudah ruku atau belum? Ini sudah sujud nih. Tapi dia ragu apakah sudah ruku atau belum? Maka yang yakin adalah dia belum ruku. Maka wajib untuk kembali ke ruku. Ya. Baik. Maka dalam hal ini ketika dia mengambil yang sedikit yang meyakinkan, nanti dia wajib untuk sujud. Kapan sujudnya? Sebelum salam. Dalam hal ini nanti sujudnya sebelum salam. Jadi ragu, tidak tahu nih yang mana yang benar, maka ambil yang paling sedikit, nanti sujudnya adalah sebelum salam. Baik, lupa pada jumlah rakaat. Ya, ini sudah 3 rakaat kah 4 rakaat kah? Maka yang yakin apa? Ambil 3 rakaat. Ya, nanti disempurnakan rakaat yang ke-4 dan nanti wajib sujud sahwi sebelum salam. Kalau sebabnya adalah kurang sesuatu, maka sujudnya kapan? Sebelum salam. Kalau lebih atau tambahan lebih ya, maka sujudnya setelah salam. Baik. Terus di sini muncul ragu. Ragu ini nanti ada 2. Baik. Tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih, bukan tidak bisa memilih, apa istilahnya?
Lupa. Ragu artinya tidak ada kecondongan pada salah satu pun. Ya. Artinya 50-50 ya, 50-50. Gini aja ya. Paham loh kalau bingung nih. Ya. Maka ambil yang sedikit. Ambil yang sedikit artinya kalau sujud pertama atau sujud kedua, maka ambil sujud pertama. Sudah ruku atau belum? Belum ruku. 3 rakaat atau 4 rakaat? 3 rakaat. Itu kayak tawaf juga. Kan tawaf itu tujuan. Di tengah-tengah lupa nih. Ini putaran berapa sudah nih? Ya. Kelima ke keenam misalnya. Maka ambil yang sedikit. Maka begitu juga dalam sholat. Rakaat ketiga ke keempat. Ya, ambil yang ketiga. Nah, kalau sudah berarti ambil yang yakin. Ya. Artinya ambil yang sedikit tadi. Nanti sujudnya kapan? Sebelum salam. Baik, yang kedua nanti kita sebutkan. Mana dalil kalau ternyata tidak ada kecondongan 50-50 tadi, kemudian ambil yang yakin, lalu sujudnya sebelum salam, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang dari kalian lupa dalam salatnya, falam yadri kam shalla, dan dia tidak tahu berapa salat, berapa rakaat sudah, salasan am arba'an, 3 rakaat atau 4 rakaat, ya, falyattarih asyak, maka buanglah keraguan-raguan, wal yabni ala mastayqana, dan ambillah yang meyakinkan, berarti yang kurang atau yang lebih sedikit. Summa yasjud sajadataini qabla an yusallim. Kemudian nanti sujud sebelum salam. Baik. Nah, tadi ragu sudah 3 atau 4. Kita ambil 3. Tapi sebenarnya misalnya 4. Kalau dia naik berarti berapa? 5 jadinya. Tapi karena tadi memang ragu tidak masalah. Ya, karena kita kada tahu ini 4 atau 5. Ya. Kalau ternyata 3 betulan, maka dia pas 4. Baik. Nah, lantas mungkin ada yang bertanya, kenapa sujudnya sebelum salam? Apa hikmahnya? Bukankah nambah lagi nih? Ya. Maka apabila ternyata memang dia sudah 4 rakaat, maka kalau dia nambah lagi 1 rakaat jadi 5, maka dengan adanya sujud sebelum salam itu akan menggenapkan salatnya, ya. Kan 4, nih genap sudah nih. Pas dia naik maka 5, jadi ganjil. Bagaimana cara menggenapnya? Dengan sujud sebelum salam. Jadi genap, ya. Kalau ternyata sudah pas, ya, akhirnya ketika dia nambah memang sudah 4 rakaat, terus apa fungsi dari 2 rakaat ini? Kata Nabi SAW, targhiman lisyayatin, ya, sebagai bentuk penghinaan kepada syaitan, ya, karena syaitanlah yang punya andil besar dalam membuat manusia itu lalai dari salatnya. Baik. Kemudian kalau misalnya ada kecondongan pada salah satu, ya, misalnya dia ragu ataukah 3 atau 4, tapi dia agak condong ke 3 misalnya, atau condong ke 4, ya, jadi ragu tapi ada kecondongan pada salah satu, ya, misalnya lebih condong ke 3, condong ke, baik, maka dia mengambil yang kecondongan tersebut. Misalnya dia yakin nih lebih condong ke 4, maka dia anggap itu adalah rakaat yang ke-4, jadi tidak perlu lagi nambah rakaat berikutnya. Baik. Kemudian setelah itu nanti ketika salam, ya, maka salamnya kapan? Setelah salam. Jadi kacau nih. Baik.
Nah, jadi kalau ada kecondongan pada salah satu, ambil yang kecondongan tersebut ya. Jadi ambil gimana bahasanya ya? Ambil hal yang ia lebih condong kepadanya. Ambil kecondongan tersebut gitu aja. Kalau ini kan nggak ada sama sekali, maka tambah. Ya, kalau ini ada kecondongan, maka ambil kecondongan tersebut, sudah sempurnakan salatnya. Tapi nanti sujudnya adalah setelah salam. Baik, hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-shawab." Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, maka berusahalah dia mencari yang benar itu yang mana. Ya, di sini ada kecondongan pada salah satu. Jadi dia berijtihad, berusaha mengetahui mana yang lebih benar. Ya. Falyutimmu alaih, maka dia bangun salatnya di atas keyakinan tersebut. Summa liyusallim summa yasjud sajdatain. Kemudian dia salam, lalu sujud 2 kali sujud. Ya, itu berarti setelah salam. Paham sudah? Kapan sujud? Ya. Ketika sujud sahwi. Kalau itu kurang sebelum salam, kalau lebih setelah salam. Kalau ragu 50-50, tambah ya rakaatnya atau tambah rukunnya, kemudian sujud sebelum salam. Kalau bisa condong kepada salah satu, ambil yang kecondongan tersebut, lalu nanti sujud setelah salam. Baik. Bagaimana kalau seseorang itu ragu setelah selesai sholat? Sudah salam nih, akhirnya muncul keraguan. Hadang tadi 3 rakaat ke 4 rakaat? Hadang tadi sujud kada? Ya, kan ada orang yang seperti ini, kadang sudah salat hadang. Ya. Maka kalau seseorang ragu tapi setelah selesai dia salat, maka salatnya sah ya. Dan tidak lagi diperhitungkan ragu setelah selesai dari salat. Sudah, jadi selesainya ibadah, maka sudah selesai sah salat kita. Adapun keraguan yang muncul setelah itu, maka tidak dianggap. Baik, karena hukum asalnya salat kita sudah sempurna. Baik. Ada kasus orang yang sering ragu atau muwaswis. Ya, selalu datang was-was kepada dia. Ya, dan ini sering ya, apalagi mereka yang suka sholat sendirian di rumah. Hadang ini 3, 4 ya. Hadang sujud tadi sekali atau 2 kali. Ya, setiap rakaat ada aja ragunya. Itu nih disebut dengan muwaswis namanya. Ya, maka orang yang seperti ini ya, tentunya kalau dia mengikuti ragu-raguannya terus, maka akan sangat memberatkan bagi dia. Ya. Makanya pertama suruh sholat di masjid ya. Jangan di rumah terus. Kemudian kalau misalnya kebetulan sholatnya di rumah karena ada uzur misalnya, tapi orangnya suka was-was seperti ini, maka jangan dia hiraukan keraguan-raguan. Ya, artinya ragu-ragu tersebut tidak dia perhitungkan. Terus gimana? Artinya maksud ulun kada diperhitungkan ragu-ragunya tersebut, artinya tidak perlu sujud sahwi nanti setelah salam atau sebelum salam. Terus gimana dia? Sementara dia ragu, maka ia jalankan hal yang pertama yang ada di pikirannya. Ya, kemudian misalnya 3 atau 4, maka ambil 3. Ya, yang terlintas di pikirannya pertama kali itu apa? Nah, itulah yang diambil. Nah, ketika nanti selesai sholat tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena kalau dia selalu sujud sahwi, ya, wah nanti gampanglah sujud sahwi. Akhirnya dia selalu was-was terus. Ya, maka seorang yang seperti ini hendaknya melatih dirinya, ya, menghilangkan was-was tersebut. Baik. Pertanyaan. Ketika sujud sahwi dilakukan setelah salam, ya. Sujud sahwi setelah salam itu kayak apa gerang maksudnya? Kalau sebelum salam gampang imbah tasyahud,
sujud dulu 2 rakaat baru salam. Setelah salam tuh gimana? Ya salam dulu baru sujud 2 kali, baru setelah itu salam lagi. Nah, sebelum salam lagi ini, apakah perlu tasyahud lagi? Ya, tidak ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, tapi benar yang lebih kuat itu tidak perlu tasyahud. Karena hadis yang menyuruh untuk tasyahud lagi, hadisnya itu syadz atau menyelisih hadis-hadis yang sahih. Baik, bagaimana dengan makmum yang masbuk? Ketika imam sujud sahwi setelah salam. Ya kan? Kalau sebelum salam gampang, ikut saja sujud sama imam. Masalahnya kalau imamnya itu sujud sahwinya setelah salam. Biasanya kan kalau orang masbuk itu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia langsung naik. Ya, pas imam sujud, nah apa nih, ngapain? Gimana nih, balik atau teruskan? Ya, maka wallahu alam ya. Sebenarnya dia boleh memilih antara sujud, balik lagi dan sujud bersama imam selama belum sempurna berdiri. Pertama kalau dia sudah sempurna berdiri maka jangan ikut. Jangan ikut turun lagi bersama imam, nanti sujudnya kapan? Setelah dia selesai sholat. Ya. Tapi kalau belum sempurna berdiri, maka dalam hal ini dia boleh turun lagi, kemudian sujud bersama imam, atau dia teruskan saja nanti sujudnya setelah salam. Paham? Jadi orang yang masbuk, ulangi, kalau ternyata imam itu sujud sahwinya setelah salam, kalau dia sudah terlanjur berdiri sempurna, maka jangan balik lagi. Nanti saja dia sendiri sujud setelah salam dia. Tapi kalau dia belum sempurna, masih kayak gini, ya, maka silahkan teruskan ke atas, silahkan, tidak masalah. Atau ikut sujud bersama imam juga tidak masalah. Oke, jelas insyaallah. Insya kayaknya nah. Udah baik. Kemudian orang yang lupa sujud sahwi. Kalau yang tadi kan orang yang sengaja tidak sujud sahwi. Kalau orang yang lupa sujud sahwi, apabila lupa sujud sahwi, orang yang lupa sujud sahwi kemudian ingat dan jedanya tidak lama dan belum berhadas, jedanya belum lama dan dia belum berhadas, maka wajib baginya sujud baik masih di masjid atau sudah di luar masjid, baik sudah berbicara atau belum berbicara. Jadi yang namanya pembicaraan itu tidak memutus untuk sujud sahwi selama jedanya tidak lama. Ya, di luar masjid kalau misalnya masih di pelataran masjid tidak mengapa dia sujud, ya. Tapi kalau sudah jauh dan jedanya sudah lama, maka gugur sujud sahwinya. Baik, itu kalau dia lupa. Tapi kalau sudah berhadas, misalnya habis salam langsung berhadas, ya, apakah wudu kemudian sujud? Jawabannya enggak, sujudnya sudah gugur. Baik. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang masalah makmum dan imam, ya, dan masalah lupa dalam sholat. Ini sholat berjamaah. Kalau makmumnya yang lupa, imamnya tidak, atau imamnya yang lupa, makmumnya tidak, gimana? Ya. Terus yang masbuk misalnya bagaimana? Nah, ini akan kita jelaskan setelah salat insyaallah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang kondisi makmum dan imam dalam masalah lupa dalam salat. Pembahasan yang pertama adalah ketika makmum lupa sedangkan imam tidak. Ulangi. Yang pertama adalah ketika makmum yang lupa sedangkan imam tidak. Misal seseorang sholat di belakang imam, yang mana makmum lupa mengucapkan subhana rabbiyal azim misalnya. Kalau imam tidak ada masalah dengan sholatnya, yang bermasalah adalah si makmum. Maka dalam hal ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah makmum ikut sholat dari awal, atau dalam ibarat yang lain atau ungkapan yang lain, makmum salam berbarengan dengan imam, sama-sama salam bareng gitu ya. Artinya tidak ada rakaat yang tertinggal bagi makmum. Walaupun misalnya makmum datangnya pas imam ruku, ya, berarti masih terhitung sholat bersama imam dari rakaat pertama. Baik, maka dalam hal ini ketika makmum lupa sesuatu, diantaranya adalah lupa wajib sholat misalnya, seperti tadi membaca subhana rabbiyal azim atau membaca subhana rabbiyal a'la, maka tidak perlu sujud sahwi. Ya. Kenapa? Karena dalam hal ini imam yang menanggung apanya? Kesalahannya ya. Ingat, bukan menanggung dosanya lah. Tenang aja imam menanggung dosanya. Enak banget ya imam menanggung dosa. Enggak, menanggung kesalahannya. Maksudnya artinya dia tidak perlu sujud sahwi. Itu maksudnya imam menanggung kesalahannya. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya bahwasanya para sahabat dahulu ya, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Di antara mereka itu ada yang keliru dalam sholat mereka, ya. Tetapi tidak pernah diriwayatkan bahwasanya mereka sujud sementara Nabi SAW tidak sujud. Artinya ketika makmum lupa, ya, kan Nabi SAW jadi imam ya. Dan kebanyakan salat Nabi SAW itu betul, ya. Tapi ada kemungkinan bagi makmum mereka salah dalam salat mereka, tapi tidak ada riwayat bahwasanya mereka sujud sahwi sendiri tanpa Nabi SAW, ya. Begitu juga sabda Nabi SAW, al-imamu dhamin, imam itu sebagai penjamin, ya, artinya yang menanggung kesalahan-kesalahan makmum yang membuat akhirnya makmum tidak perlu sujud sahwi. Kemudian ada hal yang perlu diingat di sini. Ketika kita nyatakan bahwasanya imam itu penjamin atau menanggung kesalahan makmum, bukan berarti makmum itu bebas melakukan sekehendaknya. Bukan berarti makmum itu bebas meninggalkan sekehendaknya. Ya, artinya ya sudah kan imam aja yang nanggung, ya udah nggak usah
baca Al-Fatihah misalnya, kalau salat sirriyah misalnya. Tidak perlu berzikir, diam aja. Ikut ruku, ikut sujud. Ya bukan gitu maksudnya. Ya, ini kondisinya ketika makmum lupa meninggalkan sesuatu, maka imam yang menjamin. Baik. Kemudian kalau makmum sengaja meninggalkan salah satu wajib sholat, sengaja nih makmum bukan lupa, maka batal sholatnya. Ya. Kecuali kalau dalam rangka mengikuti imam. Maksudnya gimana? Kalau misalnya imam lupa tasyahud awal, dia kan langsung naik ke rakaat ketiga dan sudah sempurna dia berdiri. Maka dalam kondisi seperti ini makmum apa yang dilakukan? Ikut berdiri. Maka sengaja dia meninggalkan wajib. Tapi kalau dia dalam rangka mengikuti imam dalam hal itu, maka tidak batal. Ya. Tapi dalam hal yang lain seperti sengaja tidak baca subhana rabbiyal azim, sengaja tidak membaca subhana rabbiyal a'la, ya, maka sengaja, ya, bagi mereka yang menyatakan ini adalah wajib-wajib salat, maka salatnya batal. Begitu juga makmum, ya, salat ruku, sujud tapi diam saja dengan sengaja, ya, maka imam tidak menjamin dalam masalah ini. Apabila makmum lupa salah satu rukun salat, kok bisa? Ya seperti tadi tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun dalam salat sirriyah misalnya. Dia sengaja tidak baca Al-Fatihah. Ya, maka imam dalam hal ini tidak menjamin salat makmum tersebut, maka salat makmum itu bisa batal. Baik, maka kalau misalnya ada makmum yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah dalam salat sirriyah, maka terhitung batal rakaat yang mana dia tidak membaca Al-Fatihah tersebut. Nanti setelah imam salam dia wajib menambah atau mengganti rakaat yang dia tidak baca Al-Fatihah di situ. Ya, ingat ini sengaja gitu ya. Baik. Kemudian, jadi kalau yang pertama tadi makmum sholat bersama imam dari awal, ya, dan makmum salah maka dijamin oleh imam kada masalah. Yang menjadi masalah makmumnya masbuk, ya, dan masbuk salah, ya, sementara dia tidak berbarengan dengan imam ketika salam. Maka ada dua kondisi di sini. Lupanya makmum itu pada bagian ketika bersama imam, ya. Misal seorang datang telat dan masuk bersama imam ketika imam sudah rakaat ketiga. Maka dia masuk, maka rakaat pertama kan. Maka pada rakaat pertama dia dan pada rakaat ketiganya imam, ia lupa mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika ruku. Maka dalam hal ini tidak wajib bagi dia sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahannya sudah ditanggung oleh imam, sudah dijamin oleh imam. Kondisi yang kedua, lupanya makmum adalah pada bagian ketika sudah berpisah dengan imam. Ya, kayak tadi, dia ikut di rakaat yang ketiga, berarti terhitung 1 dan 2. Ya, kalau 4 rakaat 1 dan 2. Pas dia naik ke rakaat yang ketiga, ketika dia ruku lupa membaca subhana rabbiyal azim, atau ketika sujud dia lupa membaca subhana rabbiyal a'la. Maka dalam hal ini apakah dia wajib ruku? Apakah wajib dia sujud sahwi ataukah tidak? Ya. Maka pendapat yang paling kuat di sini dia wajib untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena ketika dia sudah salat sendirian, menyempurnakan salatnya, maka dia terhitung salat sendirian. Ya, salat sendirian maka tidak lagi dijamin oleh imam. Paham? Nah, ini bagi mereka yang masbuk. Nah, jadi kondisi yang pertama si makmum yang lupa. Ya, maka kalau makmum yang lupa, kalau dia dari awal bersama imam, maka tidak perlu sujud sahwi karena sudah dijamin oleh imam. Bagi yang masbuk, kalau kesalahannya adalah ketika salat bersama imam, maka aman, tidak perlu sujud sahwi.
Tapi kalau salahnya adalah ketika dia sendirian menambah rakaat yang ketinggalan dia dan dia salah pada waktu itu, maka wajib baginya untuk sujud sahwi. Baik. Nah, sekarang kebalikannya. Tadi makmum yang salah, sekarang imam yang lupa sedangkan makmum kada. Imam lupa sedangkan makmum tidak. Misalnya seseorang sholat di belakang imam dan sholat dia sempurna saja, tidak ada kurang sedikit pun. Ya, setelah tasyahud tiba-tiba imam sujud sahwi. Oh, berarti kita tahu imam itu salah sesuatu atau lupa sesuatu dalam sholatnya. Nah, ini gambaran imam lupa, makmum tidak. Ya. Maka bagaimana hukum-hukum berkait masalah ini? Kondisi yang pertama, imam lupa di awal sholat sedangkan makmum itu masbuk. Gini, misalnya imam di awal sholatnya lupa misalnya atau lupa tasyahud misalnya, lupa tasyahud awal. Datang masbuk di rakaat yang ketiga. Jadi masbuk ini tidak pernah mendapati kesalahan kelupaan imam di sini. Ya, dia karena masuknya di rakaat yang ketiga. Berarti apakah imam ini menjadi imam bagi yang masbuk ini ketika imam lupa? Jawabannya kada. Ya, artinya imam yang masbuk ini tidak mendapati kesalahan imam di situ. Maka apakah si makmum ini wajib untuk sujud sahwi? Kalau imam jelas sujud sahwi. Ya, karena ketinggalan tasyahud, lupa tasyahud. Nah, yang makmum ini gimana? Dia tidak mendapati kesalahan imam. Maka menurut mayoritas ulama, makmum tetap wajib ikut sujud sahwi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sujud sahwi, maka wajib bagi makmum untuk sujud sahwi. Baik, ini bagi yang masbuk. Kalau imam lupa dan makmum sholat di belakangnya, baik dia masbuk atau tidak, artinya dia mendapati kesalahan imam, maka jelas sepakat para ulama wajib sujud sahwi bersama imam. Baik. Kemudian apabila imam lupa tadi dan makmum masbuk, ya kan, maka makmum tetap wajib sujud sahwi. Tadi kita katakan begitu ya. Tapi kapan makmum itu sujud? Kalau misalnya imamnya sujud sahwinya setelah kalau sebelum salam kan gampang ya, ikut saja sujud sahwi. Tapi kalau setelah salam, maka tadi kita sebutkan sebelumnya ya, kalau ternyata sujud sahwi setelah salam, maka boleh dia ikut sujud bersama imam ya, atau dia memilih untuk berdiri menyempurnakan sholatnya, baru setelah itu sujud sahwi sendiri ya, itu boleh. Tadi sudah kita sebutkan ini. Apabila imam lupa sujud sahwi, kita ingat bahwasanya imam lupa tasyahud. Setelah sholat ternyata atau sebelum sholat dia tidak sujud sahwi. Jadi sama sekali imam tidak sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ya, maka dalam hal ini kalau bisa imamnya ditegur, misalnya ketika imam sudah selesai dia berbalik, ya kemudian kita tegur, tadi engkau lupa sujud sahwi, maka imam sujud sahwi, kita boleh ikut sujud sahwi. Tapi kalau ternyata tidak ada yang menegur imam, dibiarkan saja imam tidak sujud sahwi, ya sementara kita jauh misalnya, maka dalam hal ini kita sujud sahwi sendiri. Rasanya kemarin ada yang bertanya masalah ini. Ya, bagaimana kalau imam tidak sujud? Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ya, kalau bisa ditegur imamnya untuk sujud, maka silahkan. Kalau tidak, maka bisa sujud sendiri. Baik. Kemudian imam dan makmum sama-sama lupa
baik pada satu hal yang sama atau pada dua hal yang berbeda. Kalau tadi kan cuma makmum saja, imam tidak lupa. Atau imam saja yang lupa, makmum tidak. Sekarang dua-duanya lupa, baik imam maupun makmum. Baik pada hal yang sama, seperti imam lupa tasyahud awal, maka imam langsung berdiri, makmum juga ikut berdiri, ternyata sama-sama lupa. Jadi tidak ada yang negur, tidak ada yang negur karena sama-sama lupa. Atau pada dua hal yang berbeda, artinya imam lupa pada sesuatu, makmum lupa pada sesuatu yang lain. Contoh, makmum lupa mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika ruku, dan imam lupa mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Maka gimana nih? Ya. Maka makmum ikut bersama imam dalam sujud sahwi. Pokoknya kalau imam sujud sahwi, ya udah ikut. Baik. Kalau tidak sujud sahwi, kalau kita kada tahu imam itu salah, ya sudah tidak masalah. Ya, tapi kalau kita tahu imam salah, tadi lupa tasyahud misalnya, ternyata imamnya tidak sujud, maka kita tegur supaya sujud atau kita sujud sendiri. Tadi kita sudah sebutkan. Kemudian ada kondisi imam lupa dan makmum dia tidak lupa, ya, tapi harus mengikuti imam. Seperti tadi lupa tasyahud awal, akhirnya imam sudah berdiri. Ketika sudah sempurna berdiri, maka wajib bagi makmum untuk ikut berdiri. Ya. Maka dalam hal ini nanti imam nanti wajib untuk sujud sahwi dan makmum juga ikut sujud sahwi. Ini jelas insyaallah. Baik. Pembahasan berikutnya. Ini banyak pembahasan ya tentang masalah sujud sahwi. Ya memang pembahasannya sangat rumit gitu ya. Ya semoga aja bisa dipahami karena sering di murajaah ya. Alhamdulillah kajiannya direkam. Jadi pian murajaah. Karena pembahasannya memang pembahasan rumit dan banyak orang yang tidak tahu tentang hukum masalah ini. Sekarang kita membahas tentang hukum yang berkaitan dengan menambah rakaat. Menambah rakaat. Apabila seseorang menambah rakaat karena lupa, baik ia sebagai imam maupun salat sendirian, seperti menambah rakaat ketiga pada salat fajar, atau menambah rakaat keempat pada salat maghrib, atau menambah rakaat kelima pada salat zuhur, asar, dan isya. Maka dalam hal ini ada dua kondisi. Ya, jadi banyak cabang-cabangnya. Baik, pertama dia nambah nih. Tapi ingatnya atau mengetahui rakaat tambahan setelah dia selesai sholat, setelah salam. Ya, setelah salam baru tahu kalau dia sholat 5 rakaat. Atau diberitahu, tadi kenapa sholatnya 5 rakaat? Ya, atau imam sholat 5 rakaat, makmum kada menagur. Kan ada kasus kayak itu tuh. Ya, umpatan 5 rakaat. Ya, atau dia duduk aja dulu menghadang imam duduk. Tapi masalahnya kada ditagur. Jadi imamnya tahunya dia sholat 5 rakaat setelah dia salam. Ya. Maka dalam hal ini wajib sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya tadi? Setelah salam. Baik, dan ini pernah terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah salat ya 5 rakaat pada salat zuhur. Para sahabat tidak negur. Kenapa para sahabat tidak negur? Karena mereka menyangka ada perubahan dalam salat, dan ini mungkin karena yang menjadi imam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat tidak berani menegur. Jangan-jangan mereka yang salah nanti. Nah, pas setelah salam baru para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salat zuhur sekarang 5 rakaat?" Maka kata Nabi SAW,
Emang kenapa? Engkau tadi sholat 5 rakaat. Maka akhirnya Nabi SAW langsung sujud sahwi setelah ditegur oleh makmum. Nah, jadi kalau sudah tahu sholat 5 rakaat tapi setelah salam langsung saja sujud sahwi, kada perlu diulang sholatnya. Ya, karena sebagian orang kada paham masalah ini, ya, ulangi sholatnya. Ada yang berkuriak misalnya 5 rakaat, enggak, tinggal sujud sahwi beres. Baik. Nah, jadi ingatnya setelah salam. Sekarang kalau kondisi kedua, ingat ketika ia sedang di rakaat tambahan. Ya, dia naik kelima. Ingat, ini kelima nih, atau ditegur oleh orang di belakang, subhanallah misalnya. Maka ia langsung duduk tasyahud. Tanpa takbir ya, tanpa Allahu Akbar, enggak. Langsung duduk saja. Atau ingat ketika ruku, jadi sudah tambahan rakaat kelima, dia ruku, ya, baru ingat, ini rakaat yang kelima, maka langsung duduk, langsung tasyahud. Lah, kemudian wajib sujud sahwi setelah salam karena ada tambahan. Ya. Jadi yang intinya kalau ada tambahan karena lupa, langsung sujud sahwi dan itu dilakukan setelah salam. Baik. Sekarang pembahasan tentang lupa tasyahud awal. Ini yang paling sering nih kita sebutkan kasusnya. Pertama adalah lupa tasyahud. Lupa tasyahud nih, tasyahud awal lupa. Lalu dia ingin berdiri tapi belum berdiri sama sekali, belum bergerak untuk bangkit, enggak. Masih dalam posisi duduk. Maka ia tahan dirinya, ya, tiba-tiba ingat, ini hendak berdiri sebenarnya tapi sudah ingat dan dia masih dalam posisi duduk. Maka dia langsung bertasyahud dan tidak wajib sujud sahwi. Paham? Jadi seorang bangkit dari sujud di rakaat yang kedua, ingin rakaat ketiga sudah nih. Cuman pas dia duduk, ingat, tasyahud nih. Maka langsung dia tasyahud dan tidak perlu sujud sahwi. Paham? Baik. Yang kedua, lupa tasyahud dan ada keinginan untuk berdiri, ya, lalu ingat sebelum pantatnya itu berpisah dengan kakinya. Paham nggak? Pantatnya belum berpisah dari kakinya. Ya, artinya masih menempel di kakinya walaupun agak terangkat sudah, tapi belum berpisah, masih menempel. Ya, jadi asalnya seperti ini, kemudian berdiri tapi belum berpisah. Ya, maka dalam hal ini silahkan kembali dan bertasyahud dan tidak wajib sujud sahwi. Jadi kalau masih duduk tidak perlu sujud sahwi. Agak angkat sedikit belum terpisah tidak perlu sujud sahwi. Baik. Kemudian lupa tasyahud dan mulai berdiri tapi belum sempurna berdiri, maka ia wajib kembali dan nanti wajib sujud sahwi setelah salam. Dan ini menurut jumhur ulama. Jadi kalau sudah terpisah pantatnya dari kakinya, ya, tapi belum sempurna berdiri, maka wajib dia kembali bertasyahud, tapi nanti wajib untuk apa? Sujud sahwi. Kondisi yang keempat, lupa tasyahud dan sudah berdiri secara sempurna, maka haram bagi dia kembali, ya, dan nanti wajib sujud sahwi kapan? Sebelum salam, karena kekurangan di sini, kurang tasyahud. Baik. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, idza dzakara ahadikum qabla an yastatima qa'iman falyajlis wa idza statamma qa'iman fala yajlis. Kalau seseorang ditegur kemudian dia belum sempurna berdiri, maka dia kembali duduk. Tapi kalau sudah sempurna berdiri, maka jangan duduk kembali. Kalau imamnya kada tahu nih sudah sempurna berdiri, ditegur, malah duduk, kan kita katakan tadi haram, tidak boleh duduk kembali. Tapi qadarullah ternyata imamnya kada paham, akhirnya dia duduk. Bagaimana dengan makmum? Maka dalam kondisi seperti ini dia tetap mengikuti imam.
Ya, karena bisa jadi tadi karena imam kada paham hukumnya dan kita tetap mengikuti imam dalam hal ini. Baik. Permasalahan. Apabila seseorang lupa, apakah ia sudah di rakaat kedua atau rakaat ketiga? Apakah dia tasyahud awal atau belum? Ya, maka ketika ia duduk, walaupun duduk singkat setelah rakaat ketiga, maka ada beberapa kemungkinan. Kayaknya pertanyaan ya pada pekan lalu. Jadi dia lupa. Ini sudah rakaat kedua ataukah ketiga? Ya, taruhlah sebenarnya dia sudah di rakaat yang ketiga. Tapi dia lupa ini rakaat kedua atau ketiga. Ya, karena kalau rakaat kedua masih, maka dia wajib untuk tasyahud awal. Kalau sudah ketiga, maka langsung naik ke rakaat yang keempat. Akhirnya, karena dia lupa tadi, ya, kalau dia duduk sebentar sebelum naik ke rakaat yang keempat, ya, dengan niat julus istirahat atau duduk istirahat, maka tidak masalah, karena kita katakan duduk istirahat itu termasuk sunnah, ya. Artinya boleh duduk istirahat sebelum naik ke rakaat yang keempat, kada masalah. Atau dia lupa dan dia niatkan untuk tasyahud, ya, dia tasyahud, maka dia menambah pekerjaan salat di situ. Maka nanti wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Nah, kemarin kasus itu sengaja dia duduk, ya, bukan untuk istirahat, bukan juga untuk tasyahud, cuman karena ragu menghadang teguran di belakang. Apakah kan gitu ya? Maka dalam hal ini ini adalah tambahan gerakan dalam salat, dan ini gerakan ringan, ya, artinya tidak berpengaruh pada salat, maka tidak mengapa ketika dia ditegur maka dia langsung berdiri dan tidak perlu sujud sahwi. Baik. Kemudian apabila imam lupa, ya, ini banyak banget permasalahan sujud sahwi lah. Kebanyakan ini kalau kada di murojaah nanti lupa, ya. Masalahnya kalau sudah prakteknya nanti kadang ini kebanyakan Ustaz ini. Ini sujud sahwi kah atau kada kah? Ya, makanya ini harus di murojaah lagi gitu ya nanti. Kalau perlu dirunut, ya. Gimana kondisi-kondisi yang telah disebutkan. Baik, apabila imam lupa lalu menambah 1 rakaat pada salatnya, ya, naik ke rakaat yang kelima, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Jawabannya wajib ditegur dengan mengucapkan subhanallah. Apabila kembali, alhamdulillah, ya. Ditegur kembali duduk, alhamdulillah. Masalahnya kalau tidak kembali gimana? Ditegur-tegur tetap aja berdiri, ya. Maka ingat ya, kalau seorang imam, kalau dia tuh ragu kemudian ada yang menegur di belakangnya, maka langsung duduk, karena pasti salah dia, ya. Kalau ada yang menegur di belakangnya, maka wajib kembali, ya. Kalau tidak kembali padahal ia tahu hukumnya dan tidak lupa, maka sholatnya batal karena dia nambah 1 rakaat. Tapi kalau ternyata imamnya yakin bahwasanya dia bujur, tidak ada kekurangan dalam sholatnya, sementara makmum juga yakin imamnya nambah, ya, maka imam tentunya tetap saja berdiri dia, karena dia yakin sholatnya baru 4, ya. Maka bagaimana sikap makmum? Apakah ikut berdiri sama imam sementara dia yakin imamnya 5 rakaat? Maka dalam hal ini makmum tidak boleh ikut berdiri, ya. Artinya dia tetap duduk. Baik. Nah, sekarang ketika dia duduk itu apakah dia, tentunya dia baca tasyahud kan? Apakah dia langsung salam dengan niat mufarakah dari imam, ataukah nunggu imamnya turun, ya, akhirnya salam bersama imam?
Paham gambarannya? Baik, maka jumhur ulama menyatakan apabila makmum yakin akan tambahan imam, maka tidak boleh ia mengikutinya. Kalau ia ikuti dengan sengaja, ya, dan tahu hukumnya, maka batal sholatnya. Dan ini yang lebih kuat, ya, tidak perlu ikut. Taib. Terus bagaimana apa yang dilakukan oleh makmum? Tentunya dia membaca tasyahud. Ya, tapi apakah dia perlu berniat mufaraqah atau menunggu imam biar salam bareng gitu ya? Maka ada perbedaan pendapat di sini. Tapi yang lebih kuat itu adalah dia tetap duduk dan bertasyahud dan menunggu imam duduk, lalu nanti salam bersama imam, ya. Walaupun dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, walaupun kalau ada yang mufaraqah tidak masalah. Ya, tapi ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan ikut salam bersama imam. Baik. Kemudian, apabila makmum masbuk satu rakaat, makmum masbuk satu rakaat, lalu imam lupa dan akhirnya imam sholat 5 rakaat, maka yang masbuk satu rakaat berapa jadinya sholatnya? 4 pas. Perasaan tadi masbuk kok malah 4 pas gitu kan. Gimana nih? Apakah sholatnya makmum sudah sempurna atau gimana? Ya, paham gambarannya? Ya, baik. Apakah tambahan rakaat tadi itu sudah mencukupi untuk menutupi kekurangan makmum ataukah tidak? Mayoritas ulama, bahkan sebagian mengatakan itu adalah ijma, hal itu tidak mencukupi. Ya, kalau kita katakan tidak mencukupi, berarti nanti wajib bagi makmum tetap menambah 1 rakaat. Karena rakaat tambahan dari imam itu tidak sah buat imam, tidak diperhitungkan bagi imam. Kalau itu tidak sah buat imam, tidak diperhitungkan untuk imam, maka juga tidak sah dan tidak diperhitungkan untuk makmum. Ya. Oleh karena itu, apabila makmum yang masbuk tadi mengetahui bahwasanya imam itu naik ke rakaat yang kelima, maka dia sebenarnya tidak boleh ikut. Bahkan wajib untuk menegur subhanallah, ya. Ia tidak boleh ikut. Tetapi ia harus tetap duduk bersama makmum yang lain menunggu imam kembali turun. Setelah nanti salam dia menyempurnakan salat dia. Ya, jadi dia menambah rakaat yang ketinggalannya. Baik. Nah, inilah beberapa permasalahan tentang sujud sahwi. Sekarang kalau ada yang bertanya, yang dibaca ketika sujud sahwi itu apa? Apakah ada bacaan khusus ketika sujud sahwi? Ya, kali aja ada bacaan khusus atau bacaannya sama seperti sujud biasa, ya, atau apa namanya, sujud saja tanpa bacaan gitu. Wallahu a'lam, ya. Dalam hal ini para ulama menjelaskan untuk sujud sahwi itu bacaannya sama seperti sujud biasa, yaitu membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, jadi tidak ada bacaan khusus. Baik, nah inilah pembahasan kita tentang sujud sahwi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca dari Bulughul Maram hadis-hadis yang berkaitan tentang sujud sahwi. Baru setelah itu kita akan lanjutkan dengan sujud-sujud berikutnya seperti sujud sajadah, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Baik, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan nanti persilahkan. Baik. Afwan izin bertanya Ustadz, di antara kedua sujud sahwi tersebut apakah membaca doa duduk di antara dua sujud? Ya, maka sama hukumnya. Ya, baca doa duduk di antara dua sujud. Jadi Rabbi firli tidak masalah. Walaupun tidak ada yang tidak membaca sama sekali juga tidak masalah, karena yang dituntut dari sujud sahwi itu adalah sujudnya. Ya, karena itu targhiman li al-syaitan. Ya, tapi kalau kita bertanya, ya, bolehkah membaca
eh, zikir ketika sujud dan juga duduk di antara dua sujud, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, Pian silahkan dimurajaah dulu karena mungkin untuk pertemuan berikutnya kan kita membahas sujud sahwi lagi nih di Bulughul Maram. Nanti kita sambil murajaah yang telah kita sebutkan ya sebelumnya, baik pelajaran yang lalu atau pelajaran hari ini. Baik, wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.